Okay, and welcome back to AF Cellular Channel. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan klik tombol subscribe berarti kalian sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Klik subscribe itu gratis kok guys. Saya beri waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe. Terima kasih atas dukungannya dan selamat datang di AF Cellular Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan first impression sebuah produk headphone ya, bukan headset ya. Headphone dari ini baru aja datang sih, dari Rexus Phonics tipe SH39. Ini sebuah headphone affordable keluaran dari Rexus ya, yang sudah lama main di dunia perkomputeran atau dunia pergamingan. Pasti tahu merek ini, merek Rexus yang sudah membumi ya, yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana kualitasnya, dan harganya juga menurut saya sih affordable banget ya, dengan kualitas yang dia berikan, dengan harganya yang jauh di bawah kompetitornya itu ya, cukup worth it sih untuk kaum BPJS kayak kita ini. Oke, di sini dia itu adalah sebuah headphone yang sudah built-in mic, jadi ada mic-nya. Kan headphone tuh ada beberapa macam, ada yang ada mic-nya, ada yang nggak ada mic-nya, ada juga yang mic-nya tuh bisa dilepas pasang gitu. Kalau yang ini itu mic-nya sudah built-in, jadi nggak bisa dilepas pasang gitu. Dan dia termasuk yang RGB, ada RGB-nya. Untuk gaming cocok sih karena ada RGB-nya. Kemudian tipenya adalah SH39. Saya bacakan speknya ya. Diameter speakernya itu 50 mm, kemudian sensitivitasnya 115 dB, impedansinya 32 ohm, rentang respon frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Berarti untuk suara low-nya itu lumayan bagus ya. Jenis headphone-nya itu yang wired, berarti ini headphone-nya memakai kabel, bukan Bluetooth ya. Spesifikasi mikrofonnya 6 x 5 mm, sensitivitas mikrofonnya minus 42 sampai dengan 5 dB. Berarti up to-nya itu dia bisa dinaikin sampai 5 dB. Kategori diameter stekernya 3,5, berarti dia menggunakan colokan 3,5, bisa dipakai untuk di handphone juga. Panjang kabelnya 2,1, kemudian ada RGB-nya, konverter ganda jack 3,5 mm. Dia dilengkapi dengan konverter 2-in-1. Jadi dari dua colokan itu menjadi satu colokan. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini harganya saya beli itu 170.000 di toko offline. Kalau di toko online mungkin lebih murah, tapi karena saya lagi butuh dan butuhnya cepet ya, beli di offline aja deh. Dan kebetulan juga ada gitu. Ini isinya langsung ada di kantongnya sini, dan di sininya kosong. Ini kosong. Oke, kita singkirkan dulu kardusnya.
Oke, kita buka kantongnya dan langsung dapat si headphone-nya. Ini ya, ini headphone-nya. Mic-nya tuh segini. Mic-nya fleksibel, bisa diatur-atur, nggak terlalu panjang sih, dan dia sudah built-in, jadi nggak bisa dilepas pasang ya. Kemudian ada apa nih, ada headbandnya, ada bandonya, terus ada ininya juga. Ini yang bikin nyaman nih, tuh dia fleksibel ya, bisa ditarik-tarik ini, menyesuaikan dengan kontur kepala kalian. Dan dia kabel. Kemudian ada colokan USB-nya juga nih. Jadi dia ada tiga macam colokannya dipakai. Interface-nya itu ada 3. Yang pertama itu ada ini USB, jadi bisa kalian pakai langsung menggunakan ini. Kemudian yang kedua ada colokan 3,5, ada 2 macam. Yang satu adalah untuk mic-nya, yang satu untuk headphone-nya. Dan ada satu lagi, kita diberi converter kayak gini nih, 2-in-1. Nah, ini bisa digunakan di laptop yang colokan audionya cuma ada 1, atau di HP itu juga bisa. Kalau menggunakan ini, otomatis mic sama headphone-nya itu sudah nyala ya. Tapi kalau mau menggunakan RGB-nya itu kita ya pakai yang ini, pakai si USB-nya ini. Karena USB itu kan selain mentransfer suara, mentransfer data, dia kan juga mentransfer powernya ya. Berbeda dengan kabel yang ini, kabel yang 3,5 ini, dia hanya bisa mentransfer suara aja, dan powernya itu hanya untuk menghidupkan si drivernya ini, driver speakernya lah gitu kalau ini. Tapi kalau USB ini dia bisa menghidupkan semuanya, termasuk si RGB-nya. Itu bedanya. Makanya kalau kita menggunakan USB, RGB-nya nyala. Tapi kalau kita pakai ini, kita pakai 3,5-nya, itu RGB-nya itu nggak nyala. Dan untuk kualitas suaranya ini, kalau kata saya, menurut pendengaran saya, kan kalau masalah audio itu selera orang beda-beda ya. Ini kalau menurut saya itu suaranya sopan guys. Jadi untuk vokalnya itu ada di depan. Kemudian untuk high sama middle-nya itu dia ada di tengah-tengah gitu. Jadi vokal, high sama middle-nya. Kemudian untuk low-nya kerasa banget, cuma masih sopan gitu lah, nggak terlalu yang bung 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 gitu, enggak. Dan nggak terlalu sampai yang bikin si headphone-nya geter gitu, enggak. Sopan lah, dan suaranya itu tipikal yang clear. Jadi misalkan di treble-nya itu ada di arah jam 2 gitu. Sopan, enak sih kalau dengerin pakai Rexus SH39, santai sih, nggak terlalu yang over suaranya sampai bikin telinga pegel gitu, enggak. Dan tipe headphone-nya adalah yang kayak gini. Ini ada busanya. Kemudian ini untuk tempat telinga kita ya, di sini. Dan ini drivernya nggak terlalu gede sih, nggak terlalu besar gitu, enggak, nyaman lah. Bahannya itu dari plastik nih, dengerin tuh, dia dari plastik ya, full plastik. Oke, ini saya masih pakai TNWA 37.
akan saya rubah ke suara dari mic ini ya, untuk biar kalian tahu kualitasnya ya gimana bang mic-nya. Oke, saya ubah dulu. Nah, oke guys, ini saya sudah menggunakan mic dari Rexus tipe SH39. Nah, ternyata settingannya itu gini ya. Untuk colokannya, USB-nya itu hanya untuk menyalakan RGB-nya aja. Nih, yang kayak gini RGB-nya. Dia tipenya kayak muter gitu. Nih. Oke, kelihatan. Tipenya kayak muter aja. Kayak ngeflow gitu aja. Seperti itu. Dia muter. Dan itu cuma satu mode. Oke. Nah, kalau untuk kebutuhan streaming atau kebutuhan konten bisa. Cuma kalau saran saya sih kalian harus tetap ada satu colokan lagi ya, USB sama si apa namanya 3,5-nya tadi. Jadi ada kita pakai 2 colokan. Kalau kalian kepingin RGB-nya nyala, itu kalian harus colokin yang USB-nya. Karena USB-nya itu hanya untuk RGB-nya aja, bukan untuk si headphone-nya. Ralat tadi ya, sorry. Jadi soalnya kemarin saya nyobanya nggak terlalu detail, hanya saya coba kualitas suaranya aja. Dan untuk menyalakan headphone sama mic-nya itu kita gunakan kabel 3,5 milinya gitu. Kalau kalian mau pakai di HP bisa pakai yang converter tadi, pakai di laptop juga pakai converter tadi. Kalau untuk di PC kalian colokin aja kabel 3,5-nya itu ke colokan mic sama ke colokan speaker. Jadi yang warna pink sama warna hijau kalau di PC, yang di belakang itu loh. Kalau enggak yang di depan itu, di depan apa CPU. Jadi gitu ya, USB-nya hanya untuk RGB-nya, headphone dan mic harus pakai kabel 3,5 milinya. Dan untuk suaranya, suara mic-nya ya seperti ini. Suara mic-nya seperti ini jarak segini. Jarak segini dari mulut. Kalau saya jauhkan, cek 1 2 3, cek 1. Ini lumayan jauh loh ya, segini loh ya. Cek kalau dekat cek pasti clipping. Nah, segini aja. Oke, ini adalah kualitas suara mic-nya dari headphone Rexus SH39. Seperti inilah, bisa kalian nilai sendiri ya bagaimana kualitasnya. Untuk harga 170.000 sih worth it. Cuman yang ribet hanya colokannya doang gitu. Jadi biasanya kan kalau yang USB itu ya sudah USB aja satu gitu selesai. Tapi ini kan ada dia dikasih 3 macam tadi. Ya agak ribet sedikit, cuma worth it sih. Ribetnya cuma masalah colokan doang kan. Kalau mau pengen pakai RGB ya USB-nya nyalain. Kalau nggak pengen pakai ya sudah, nggak usah. Kalau saya sih gunanya ini untuk monitoring aja, monitoring di DAW sama waktu recording aja, waktu live recording, waktu monitoring buat main drum, main gitar, gitu aja sih. Kalau untuk kebutuhan konten bisa banget buat kalian yang nggak mau ribet menggunakan setup mic yang harus pakai audio interface, harus pakai mic-nya, beli sendiri-sendiri. Kalau mau yang nggak ribet dan low budget ya pakai ini aja. Pakai clip on masih kemahalan bang, beli mic masih kemahalan. Ini solusinya tuh. Jadi saya coba, saya tes, saya share dan saya pakai sendiri. Itu kalau saya. Oke. Sekian dulu review first impression dari
headphone Rexus SH39, dan sorry guys, ini suara noise pasti masuk ya, ingat ya, suara noise pasti masuk tuh. Jadi kalau kalian mau ngonten ya cari tempat yang sunyi aja, kalian kondisikan, kalian ngonten, karena ini suara noise pasti masuk. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang nyari info-info tentang alat-alat buat konten-konten kreator, bisa direkomendasikan channel ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan akhir kata, see you on the next video. Bye bye.